Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Kaum anti-NKRI rupanya melihat ada durian runtuh dari kasus terbunuhnya Brigadir Yosua yang diduga dilakukan salah satunya oleh Ferdy Sambo. Di saat semua pihak dari berbagai latar belakang menyoroti tragedi kematian Brigadir Yosua yang diduga dibunuh oleh Ferdy Sambo dan kawan-kawan, Ade Armando justru masuk dengan narasi-narasi yang bermotif pemecah belah bangsa dengan menuduh ada kelompok anti-NKRI yang mengambil keuntungan dalam kasus ini. Pertanyaan publik adalah, siapakah yang dimaksud Ade Armando sebagai kelompok anti-NKRI? Agama tertentukah? Anda perlu ketahui bahwa saya adalah Kristen sejati dan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus diajarkan tentang mengasihi semua orang, apapun latar belakang agama, suku, ras, antar golongan, dan lain sebagainya. Tetapi yang menjadi sangat disayangkan adalah komentar Anda yang hadir dengan semacam ada kepentingan-kepentingan terselubung di balik pergerakan atau persatuan masyarakat Indonesia untuk menyuarakan keadilan bagi almarhum Brigadir Yosua. Anda mungkin sudah lupa bahwa pada saat Anda dipukul oleh massa sampai hampir mati, itu semua orang dari berbagai latar belakang agama, suku, itu mendoakan keselamatan Anda. Bahkan mungkin termasuk orang yang saat ini Anda tuduh sebagai anti-NKRI. Saya justru ragu jangan-jangan Anda yang anti-NKRI, karena di saat publik Indonesia bersatu dan kompak menyuarakan keadilan bagi almarhum Brigadir Yosua, serta menyerukan reformasi dan transformasi di tubuh Polri, Anda justru hadir dengan narasi yang bersifat segmentasi, ingin mengkotak-kotakan kelompok satu dan kelompok yang lain. Padahal yang benar-benar terjadi adalah people power untuk menyerukan sesuatu yang baik bagi negara ini, terkhusus bagi tubuh Polri sendiri. Dan itu logis. Kalau di awal video Anda tadi mengatakan bahwa harus berpikir secara logis, maka saya justru ragu jangan-jangan Anda sendiri tidak paham dengan pengertian logika itu. Logika itu kan adalah cara berpikir yang sistematis. Jadi hubungan sebab akibat itu bisa dijelaskan secara tegas dan jelas, serta berpikir yang objektif dan juga prediktif. Sama seperti misalnya ketika Anda lapar, maka Anda lalu pergi mencari makan. Itu logis. Jadi ada hubungan sebab akibat. Mengapa Anda makan? Karena Anda lapar. Itu logis. Sama seperti saat ini, mengapa rakyat bersatu untuk menyuarakan reformasi dan transformasi di tubuh Polri? Karena memang ada yang tidak beres. Ada banyak drama, ada banyak skenario yang dimainkan dalam kasus tragedi kematian Brigadir Yosua ini. Dan itu logis. Jadi saya justru ragu jangan-jangan Anda yang anti-NKRI. Oleh sebab itu, sebagai dosen UI, seharusnya Anda bisa membangun narasi-narasi yang mempersatukan, narasi-narasi yang penuh cinta kasih. Bangsa ini memang tidak sedang baik-baik saja. Ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Salah satunya yang jelas terjadi saat ini adalah berbagai dugaan praktek mafia di tubuh Polri. Dan itu logis ketika publik menyerukan reformasi dan transformasi di tubuh Polri. Pada saat menyerukan itu, tentu fakta-fakta tentang kebobrokan di dalam tubuh Polri harus diungkap ke publik. Jadi adalah keliru kalau misalnya Anda mengatakan bahwa ada kelompok tertentu yang men-spin itu. Apa dasar argumentasi Anda mengatakan men-spin fakta-fakta tadi? Jangan-jangan Anda sendiri yang saat ini sedang men-spin persatuan rakyat Indonesia untuk NKRI yang lebih baik. Terakhir, satu hal yang paling penting untuk digarisbawahi oleh Anda adalah bahwa kasus kematian Brigadir Yosua tidak mungkin akan terungkap secara terang benderang dan bahkan tidak mungkin viral saat ini kalau tidak ada persatuan dan kesatuan netizen. Kalau tanpa ada persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia yang kompak menyuarakan hal ini, pasti kasus ini tidak akan mungkin terungkap dan bahkan Ferdy Sambo tidak mungkin menjadi tersangka.